Hal pertama yang harus dilakukan saat melakukan bed bath adalah menutupi tubuh pasien keseluruhannya dengan handuk yang bisa menutupi terlebih kepada privasi atau bagian dari privasi pasiennya. Lalu setelah kita memastikan bahwa handuknya telah menutupi seluruh anggota tubuh pasiennya, terlebih kepada pasien wanita dan privasi pasien, maka kita bisa membuka dari selimut yang digunakan oleh pasien, tentunya dengan pelan-pelan dan tetap menjaga dari privasi pasien tersebut. Setelah itu selimut kita masukkan ke dalam keranjang kotor. Setelah itu kita juga melepas baju yang digunakan oleh pasien dan kita memasukkannya juga ke dalam baskom pakaian atau linen kotor yang telah disediakan. Lalu kita menyiapkan baskom berisi air yang sudah ada sabunnya dan juga washcloth. Lalu kita gunakan washcloth-nya, kita peras sampai airnya tidak begitu banyak. Lalu kita usap bagian dari wajah dari pasien. Pertama kita bisa dari dahi, kemudian dari ke mata, kemudian ke hidung, ke mulut, telinga, dan juga leher. Setelah itu kita usap dari wajah yang kita mandikan sebelumnya supaya menjaga suhu tubuh dari pasien. Lalu yang selanjutnya yaitu pada bagian tubuh pasien. Kita tetap harus menjaga privasi dari pasien. Kita tidak bisa membuka begitu lebar, terlebih apabila pasiennya adalah seorang perempuan. Setelah sama dengan yang sebelumnya, setelah kita melakukan usapan dengan sabun dan juga air, kita berikan usapan-usapan untuk mengeringkan bagian tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada ekstremitas atas yang kita usap-usap dan juga usap-usap menggunakan air dan sabun. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan usap-usap menggunakan handuk untuk mengeringkan tubuh dari pasien. Kemudian dilanjutkan dari ekstremitas bawah pada bagian kanan, karena ini dimandikan oleh satu orang, maka menyelesaikan pada satu bagian tubuh terlebih dahulu. Karena ini dimulai dari kanan, maka diselesaikan terlebih dahulu untuk membersihkan tubuh dari bagian kanan. Perlu diperhatikan juga untuk tetap memperhatikan privasi dari pasien, tidak begitu membuka anggota tubuh pasien yang merupakan privasi dari pasien tersebut. Kita tap-tap handuknya supaya tubuh pasien tetap kering dan suhu tubuh pasien terjaga. Lalu yang selanjutnya dilanjutkan dari bagian kiri pasien, yaitu mulai dari ekstremitas atas sebagaimana yang dilakukan pada bagian sebelumnya, yaitu pada ekstremitas atas. Bagian kanan kita usap menggunakan air dan sabun, lalu kita usapi, kita tap-tap, kita keringkan menggunakan handuk yang sebelumnya sudah kita pasang kepada pasien. Lalu yang selanjutnya kita lanjutkan, dan yang terakhir pada ekstremitas bawah. Pada ekstremitas bawah ini sama seperti yang kanan tadi, tetap menjaga dari privasi pasien. Lalu jangan lupa juga untuk selalu mengusap atau melakukan tap-tap dengan handuk agar kondisi pasien tetap kering dan suhu tubuh pasien terjaga. Lalu selanjutnya ya, kita bisa meletakkan baskom berisi air tadi ke meja yang telah disediakan di samping kasur pasien. Lalu kita memasangkan baju pada pasien yang sudah kita mandikan. Ini tujuannya sama seperti yang tadi, yaitu menjaga suhu tubuh pasien agar tetap pada suhu normal, dan juga menutupi apabila akan diberikan pemeriksaan. Ini juga akan menjadi salah satu cara untuk menjaga privasi pasien. Lalu setelah baju dipasang, maka kita akan menggantikan handuk yang untuk menutupi tubuh pasien tadi dengan selimut yang baru. Kita juga harus pelan-pelan dengan tetap menjaga privasi dari pasien agar privasi dari pasien ini tidak terbuka. Kalau sudah handuk dimasukkan ke dalam keranjang linen yang kotor tadi, kita rapikan. Lalu yang selanjutnya adalah kita
Bed making, untuk itu kita harus mengganti handscoon yang kita gunakan dan kita menggantinya dengan handscoon yang baru. Lalu yang selanjutnya adalah, dan juga kita menggunakan hand sanitizer. Lalu yang selanjutnya adalah kita melepas dari linen yang digunakan oleh pasien secara pelan-pelan. Dari ujung ke ujung kita gulung. Setelah kita gulung, kita selipkan ke bagian bawah dari tubuh pasien. Pelan-pelan agar pasien tetap merasa aman dan nyaman meskipun pasien tidak sadar. Kita juga harus tetap memperhatikan privasi dari pasien. Lalu yang selanjutnya adalah kita mengambil linen yang baru yang bersih untuk menggantikan linen yang kotor. Kita jaga supaya tidak bertemu secara langsung dengan linen yang kotor sebelumnya. Kita pasang di bagian ujung-ujungnya. Apabila menggunakan spray yang masih harus melipat, maka harus dilipat. Karena ketersediaan, maka spray yang digunakan adalah spray karet yang bisa langsung dipasangkan kepada ujung-ujung dari kasurnya. Kita rapikan. Kita juga gulung supaya nantinya ketika kita akan menggantikan ke yang sisi selanjutnya bisa lebih mudah. Lalu yang selanjutnya adalah kita memiringkan pasien supaya kita bisa merapikan dan melepas sisi yang sebelah kiri. Kita angkat terlebih dahulu lutut dari pasien. Nah, ini kita gulung dulu. Kita tahan pasiennya karena tidak ada bed holder di bagian sebelah pasien, sehingga kita harus tahan. Kita pastikan bahwa pasien tidak terjatuh. Ini kita juga bisa berikan pasien guling supaya pasien ini merasa aman. Lalu yang selanjutnya, setelah dirapikan, kita bisa menyiapkan dari perlak yang akan digunakan oleh pasien sebagai alas tidurnya. Lalu setelah perlak, kita berikan alas dari perlak supaya pasien merasa nyaman pada tempat tidurnya, karena tekstur dan bahan yang dimiliki oleh perlak bisa membuat pasien tidak nyaman dalam tidurnya. Baik, karena dari sisi yang sebelah kanan sudah terpasang, maka kita gulingkan pasien kembali. Kita buat pasien pada posisi suspinasi. Lalu selanjutnya kita miringkan kembali di sisi kiri. Kemudian, nah ini kita juga harus menutupi apabila privasi pasien terbuka. Setelah itu kita gulung kembali linen kotornya yang masih belum tergulung rapi. Linen kotor ini juga harus kita masukkan ke dalam keranjang linen kotor. Lalu yang selanjutnya adalah kita memasang untuk spray di sisi sebaliknya. Kita harus menahan pasien, kita harus menjaga pasien agar pasien tidak jatuh, dan kita harus memastikan bahwa pasien merasa aman meskipun pasien mengalami penurunan kesadaran. Ini sudah terpasang dengan baik spraynya, perlaknya juga. Lalu yang selanjutnya adalah kita menggantikan dari selimut yang digunakan oleh pasien. Selimut yang lama bisa kita lepas dan kita masukkan ke
linen kotor. Prinsip yang harus kita lakukan pada proses ini adalah menjaga privasi pasien, mengoptimalkan suhu pasien agar tetap normal, dan juga mempertahankan kebersihan dari pasien. Proses bed making sudah selesai.